Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu siddiqi wal wafa amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, materi yang akan kita bahas pada pertemuan lanjutan kali ini yaitu tentang kontrak baku. Nah, kontrak baku atau perjanjian baku itu adalah sebuah perjanjian yang diperbolehkan di Indonesia. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu melingkupi daripada ruang lingkup, kemudian macam-macam dan lain sebagainya tentang kontrak baku atau perjanjian baku tersebut. Nah, kontrak baku ini juga berlandaskan pada asas yang pertama, asas konsensualisme, yang mana asas konsensualisme ini adalah ketika ada kata sepakat antara kedua belah pihak, maka hal tersebut mengikat dan kontrak tersebut itu ada. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, berlandaskan kepada asas kebebasan berkontrak. Nah, di Indonesia ini kita menganut kebebasan berkontrak, yang mana para pihak itu berhak mengadakan kontrak ataupun perjanjian dengan siapapun dan berhak juga menentukan isinya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian apa saja yang membatalkan dan lain sebagainya dalam kontrak tersebut. Dan yang ketiga adalah asas kekuatan yang mengikat. Nah, jadi kontrak ini jika sudah ada kata sepakat, maka dia mengikat antara dua belah pihak dan harus dijalankan apa yang ada di dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup kontrak baku ya. Nah, kata baku berarti patokan, ukuran atau acuan. Kontrak baku adalah kontrak atau perjanjian yang ditentukan ukurannya atau rumusannya. Nah, sehingga mempunyai makna tetap yang dapat dijadikan patokan atau acuan. Jadi yang namanya kontrak baku itu ya ditentukan intinya. Isinya itu ditentukan, rumusannya ditentukan, mekanismenya yang ditentukan dan tertulis. Nah, itu namanya apa? Kontrak baku. Nah, menurut Abdul Qadir Muhammad, ini salah satu ahli hukum ya di Indonesia, yaitu apa itu kontrak baku? Kontrak baku atau perjanjian baku, yaitu adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur dan dipakai sebagai pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Nah, kontrak baku ini berarti dia dibuat oleh pengusaha tersebut, nah, dan diberikan kepada konsumen yang ingin membeli produknya, yang ingin mengkonsumsi produknya. Menurut Maryam Darus Badrul Zaman, ini juga salah satu ahli hukum, apa itu kontrak baku? Yaitu perjanjian yang ada di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. Jadi kontrak baku itu ada formulir-formulirnya gitu ya. Nah, itu menurut siapa? Maryam Darus Badrul Zaman. Nah, kemudian selanjutnya, perjanjian baku biasanya dibuat oleh salah satu pihak sehingga hanya ada sedikit ruang, bahkan tidak ada dari pihak kedua untuk negosiasi dan bersifat take it or leave it. Kalau setuju silahkan tanda tangani. Kalau kamu mau ya silahkan iyakan gitu ya. Kalau tidak setuju ya bisa Anda tinggalkan. Nah, ini adalah perjanjian baku yang ada di Indonesia. Nah, syarat eksonerasi adalah isi dari klausul terkait yang memuat pembebasan atau pengecualian atau ketentuan khusus terhadap suatu tanggung jawab tertentu. Jadi istilahnya gini, syarat eksonerasi itu adalah klausul. Bisa dikatakan klausul baku gitu ya. Bisa dikatakan apa? Klausul baku. Syarat eksonerasi itu ya istilahnya syarat yang sudah diajukan sebelum kita menandatangani kontrak. Tadi kan kontrak baku itu kan yang dibuat oleh pengusaha gitu ya. Nah, pengusaha itu sudah membuat syarat-syarat khusus. Nah, itulah disebut syarat eksonerasi. Biasanya ini ya karena syarat eksonerasi itu cenderung kepada yang menguntungkan pengusaha ataupun perusahaan gitu.
Disebut juga klausul baku. Nah, contoh klausul baku itu begini. Kalau kita misalkan ke mana? Parkiran ya, ke parkiran. Kita kan menggunakan parkiran tersebut, tapi di situ ada pengumuman bahwasanya barang berharga kalau hilang bukan tanggung jawab kami, misalkan begitu. Nah, kemudian apa? Misalkan helm ya kalau hilang ya bukan tanggung jawab, atau kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab kami. Nah, itu namanya apa? Klausul baku. Contoh lain klausul baku itu biasanya begini, di toko itu memecahkan berarti membeli. Itu. Nah, itu kan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan sendiri kepada konsumen. Nah, contohnya lain misalkan kalau kita laundry gitu ya. Laundry itu kan kalau di kota-kota besar itu kan laundry itu kita nyuci sendiri. Maksudnya kita datang ke tempat laundry, di situ banyak mesin, kemudian kita nyuci sendiri. Kemudian sampai kering, bersih, kemudian bisa dibawa pulang. Nah, di situ ditulis biasanya kalau baju robek gitu ya. Nah, itu berarti bukan salah kami. Nah, gitu. Berarti salah mesinnya. Nah, jadi istilahnya itu kan dibuat untuk menghindari tanggung jawab daripada perusahaan atas kerugian yang ditimbulkan gitu ya. Jadi dia nggak mau, seakan-akan nggak mau ganti rugi gitu loh. Dan itu bisa dilaporkan ke pengadilan gitu, dan pengadilan bisa membatalkan syarat-syarat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, tujuan adanya kontrak atau perjanjian baku itu cepat dan praktis, sebab dilakukan berulang-ulang dan orangnya atau pihak kedua itu berbeda-beda. Ini namanya kontrak baku atau perjanjian baku itu yang dilakukan berulang-ulang. Dalam artian begini, kasih contoh ya. Contohnya adalah misalkan polis asuransi. Itu kan kalau kita mau ikut asuransi itu pasal-pasalnya banyak gitu, terus kita disuruh tanda tangan. Kemudian yang kedua contohnya juga seperti perbankan. Kalau kalian itu mau bikin ATM gitu ya, itu kan syarat-syaratnya banyak kan itu. Ada berapa lembar gitu kan. Tapi kan tulisannya kecil-kecil sehingga kita sudah nggak sempat baca, kemudian tanda tangan aja lah biar cepat. Nah, contoh lain adalah penyewaan guna usaha. Nah, kemudian bisa juga dalam jasa jual beli rumah. Kemudian ada juga sewa perkantoran. Nah, itu di situ perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu membuat sebuah aturan yang mana aturan itu sangat banyak sekali, kemudian detail sekali. Nah, makanya untuk biar cepat dan praktis, maka dibuat langsung oleh perusahaan. Kalau kamu mau bikin ATM ya tanda tangani ini, kalau nggak mau ya sudah. Nah, ini kan gitu kan. Nah, dan itu kan dilakukan berulang-ulang. Nah, enggak satu orang aja. Nah, itu yang disebut dengan perjanjian baku. Hal itu alasannya untuk apa? Efisiensi dan kepraktisan. Nah, gitu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan bahwasanya klausul baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Nah, ini yang disebut dengan klausul baku. Tadi ya saya sebutkan contoh-contohnya tadi seperti di parkiran, kemudian di toko, kemudian di tempat-tempat lain yang mana itu seakan-akan gimana sih kita itu kan nitip, terus kita bayar parkir. Tapi kalau kehilangan dia nggak mau tanggung jawab, terus gimana kan gitu. Nah, ketentuan terkait klausul baku pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila titik-titik silakan lihat sendiri ya ayat 1 sampai 4. Nah, jadi di sini pemerintah itu memang sengaja membuat undang-undang perlindungan konsumen karena apa? Karena ternyata dengan klausul baku itu banyak yang dirugikan gitu loh. Nah,
perusahaan itu nggak mau tanggung jawab akhirnya. Nah, makanya dibuat undang-undang konsumen. Silakan dipelajari sendiri ya. Ini kan ada yang mengatakan atau dia itu nggak tahu gitu. Bahwasanya aturan kayak gini sudah nurut aja deh. Aturan kayak gini sudah nurut aja deh, jangan begitu gitu ya. Nah, makanya di sini undang-undang perlindungan konsumen itu kita harus paham. Kita harus tahu. Agar apa? Agar hak-hak kita tidak diambil secara kita nggak tahu gitu loh kalau kita tuh punya hak itu, kalau kita itu berhak untuk itu, mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, yang dilarang bukanlah perjanjian standarnya, tapi adanya klausula baku dalam perjanjian. Yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika sudah terlanjur tanda tangan kontrak, maka hakim dapat membatalkannya di pengadilan. Jadi kontrak baku itu yang dibuat sepihak itu sebenarnya nggak dilarang. Ya, perusahaan tuh buat langsung nggak biar cepat, biar praktis tuh nggak dilarang sebenarnya. Yang dilarang itu adalah kalau ada klausula baku yang mana itu sebagai dalih, ya, sebagai alibi perusahaan untuk lepas dari tanggung jawabnya. Kalau misalkan dia itu nggak bikin klausula baku yang mana kayak tadi aneh-aneh tadi ya, maka ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi yang dilarang itu bukan kontrak standarnya. Dan kalau kita bawa ke pengadilan, kita akan dilindungi oleh negara dan istilahnya klausula baku itu dapat dibatalkan oleh hakim. Nah, sehingga perusahaan harus ganti, misalkan begitu. Atau klausula baku itu dibatalkan oleh pengadilan. Ini nggak bisa. Ini termasuk perlindungan konsumen. Nah, kemudian selanjutnya, dalam implementasinya, perjanjian baku yang memuat klausula baku ini menimbulkan kontroversi. Sebagian orang menganggap bahwa perjanjian baku ini melanggar asas perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak. Maksudnya apa? Loh, wong kita itu belum mengajukan apa yang pengen kita perjanjikan gitu. Saya konsumen ya. Belum mengeluarkan apa yang kita perjanjikan, kok sana sudah bikin dan kita harus terima apa adanya gitu. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwasanya perjanjian baku ini adalah melanggar asas kebebasan berkontrak. Ya kan kita nggak tahu toh, misalkan ATM ada potongan berapa, kenapa harus dipotong begini, kita nggak sampai bahas segitu detailnya gitu. Nah, namun sebagian orang lainnya menganggap perjanjian baku ini sah-sah saja dilakukan dan tidak melanggar asas kebebasan berkontrak dengan alasan dalam hal ini konsumen telah diberikan kebebasan untuk menolak atau menerima perjanjian yang telah ditawarkan tersebut. Nah, ada istilahnya sebagian ahli juga mengatakan begitu, ya enggak apa-apa klausula bakunya loh ya, bukan perjanjian bakunya, klausula bakunya. Nah, klausula baku ini memang sengaja ya dibuat ya, kecenderungan perusahaan itu nggak mau rugi, intinya begitu. Maka kita sebagai konsumen itu enggak apa-apa, istilahnya apa ya, cerewet gitu ya, cerewet, nanya sampai istilahnya ini kok kenapa bisa begini, kenapa kok enggak begini aja, ini kenapa kita bisa begini. Kalau kita nggak ngerti hukum tuh kadang kita dimanfaatkan gitu loh. Kita tuh dimanfaatkan oleh perusahaan besar, kemudian di situ sudah ada orang-orangnya, kemudian di situ juga sudah ada ahli hukumnya. Sehingga kalau misalkan kita sebagai pekerja, misalkan buruh, nah kalau buruh kemudian itu tanda tangan aja, nah, ternyata di situ kalau kita itu sakit harus ada asuransinya, kalau kita itu kecelakaan kerja juga ada asuransinya, kalau kita dipecat itu ada pesangonnya dan lain sebagainya gitu loh. Nggak kalau perusahaan butuh ya dipakai, enggak ya dibuang aja, enggak begitu. Nah, itu ya. Pasal 21 POJK nomor 1 tahun 2013 juga mengatakan pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Dan pasal 46 ayat 2 POJK nomor 22 tahun 2023 yaitu
Klausula eksonerasi atau eksemsi adalah klausul yang isinya menambah hak atau mengurangi kewajiban pelaku usaha, jasa keuangan dan atau mengurangi hak dan atau menambah kewajiban konsumen. Nah, jadi di sini kita itu dilindungi juga oleh peraturan OJK, gitu ya intinya. Bahwasanya perjanjian baku yang ditawarkan oleh perusahaan perbankan, jasa keuangan yang di sini dibahas ya, harus memenuhi unsur keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. Kalau tidak adil, tidak wajar, terus kemudian segala akibat atau kesalahan itu dilimpahkan kepada konsumen, salah sendiri gitu kan, salah sendiri kamu begini, salah sendiri tidak tahu, salah sendiri kita tidak tanya-tanya dulu, nah misalkan begitu, salah sendiri sudah tanda tangan, nah kan repot. Nah, jangan sampai jadi kita itu sebagai konsumen itu berhak nanya-nanya, berhak kita itu komplain, berhak negosiasi, karena kan kita menganut asas kebebasan berkontrak. Nah, gitu. Nah, berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian baku dapat dilaksanakan selama perjanjian tersebut telah memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen, serta tidak mencantumkan klausula baku yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Loh, sekarang yang ditanya, Pak, kenapa klausula baku itu kan dilarang? Kenapa kok masih banyak beredar gitu? Nah, walaupun masih banyak beredar gitu loh. Nah, karena terus kita itu awam hukum, kita nggak ngerti hukum, ya otomatis kan dipermainkan. Otomatis ya dia tetap seenaknya sendiri. Walaupun nanti juga akhirnya kalau dibawa ke pengadilan juga dibatalkan. Dan kita sebagai orang awam itu kan malas gitu. Aduh, daripada pengadilan ribet lagi nih, waktu, kemudian pikiran, tenaga, biaya, misalkan gitu kan. Nah, untuk menuntut hak-hak yang nggak seberapa, misalkan. Nah, otomatis kita kan ya sudah lah, apa aja perjanjiannya saya butuh cepet-cepet, nah gitu. Jangan seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Kalau misalkan kita itu gampang menerima, gampang ACC. Nah, mungkin kalau nggak tahu dan butuh kepepet, oke lah ya. Karena kan kita nggak tahu, kemudian butuh kepepet, ya risiko tanggung sendiri lah, katakan begitu. Tapi kalau kita tahu ya, silahkan untuk negosiasi, silahkan nanya-nanya, silahkan cerewet, tanya aja semua. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Nah, mereka punya ahli hukum sendiri, bahkan istilahnya begini. Saya punya teman HRD itu ya, dia kerja di perusahaan, ownernya itu orang Korea. Jadi seakan-akan itu ya ini bukan mendiskriminasi, atau dia pernah cerita bahwasanya ownernya ini kalau ketika dia itu lagi bad mood gitu kan, terus melihat karyawan terus dia nggak suka, itu minta, udah saya nggak mau orang ini kerja di sini. Tapi dia nuntut HRD-nya itu untuk gimana caranya orang ini mau dipecat gitu ya. Terus perusahaan tidak mengganti rugi atau ngasih pesangon. Kemudian orang ini rela dipecat. Nggak nuntut, nggak apa, gimana caranya. Nah itu HRD ahli itu di situ. Atau misalkan dia kecelakaan kerja gitu ya. Pernah cerita teman saya juga kecelakaan kerja, yang mana kemudian intinya tangannya itu jarinya hilang lah. Itu ya dianggap istilahnya kayak nggak ada, istilahnya kan dia sudah kontribusi kerja berapa tahun gitu kan, apresiasi lah gimana. Enggak, dia udah dipecat. Dan gimana caranya agar dia nggak nuntut, nah, gitu. Ya ini kan istilahnya orang itu kan ya macam-macam ya. Nah, tapi undang-undang ini dibuat untuk melindungi orang-orang semacam itu yang kita itu seakan-akan didolimi. Nah, ciri dan wujud kontrak baku. Ciri-ciri kontrak baku, yang pertama isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat, jelas perusahaan ya. Nah, tadi kan prinsipnya adalah kalau kamu setuju ya ambil, kalau kamu nggak setuju ya nggak usah, tinggalkan aja gitu. Otomatis kan harus manut yang punya uang gitu kan. Kemudian yang kedua, masyarakat atau debitur atau konsumen gitu ya,
sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian. Jadi sudah disodorkan. Ciri-cirinya kontrak baku itu. Yang ketiga, terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa, masyarakat, debitur atau masyarakat atau konsumen terpaksa menerima perjanjian itu. Nah, bentuk tertentu atau tertulis. Nah, dia juga berbentuk tertentu ataupun tertulis. Yang keempat, dipersiapkan secara massal dan kolektif. Jadi dia memang sengaja dibuat secara massal, gitu loh. Nah, ya sudah, karena kita itu konsumennya macam-macam dan kita butuh cepat, praktis, sudah, gitu. Nah, walaupun wujudnya bisa berbeda-beda, tapi ada beberapa ciri khas perjanjian baku, yaitu apa? Wujudnya kan beda-beda kan? Maksudnya setiap perusahaan itu juga beda-beda, dia kan menentukan perjanjiannya sendiri, syarat-syaratnya sendiri kan gitu. Yang pertama, memiliki huruf yang kecil, kemudian bahasa yang ambigu atau tidak jelas. Karena gini, adik-adik, dengan yang kalian jadikan patokan, yang namanya hukum itu memang mainnya di kata-kata, mainnya di kata-kata. Nah, sehingga kata-kata ini mempunyai banyak tafsiran, sehingga nanti bisa diperdebatkan di pengadilan. Nah, gitu kalau terjadi apa-apa. Nah, makanya hurufnya itu kecil-kecil, kemudian bahasanya itu ambigu. Ini gimana ini? Bahasanya itu umum, tidak jelas kepada siapa. Nah, gitu. Yang kedua, tulisan yang susah dibaca dan kurang jelas. Kalau saya kira susah dibaca, enggak ya. Tapi karena kecil-kecil, akhirnya susah dibaca gitu. Kalau kurang jelas, ya enggak mungkin lah istilahnya apa ya. Mungkin cetakannya buram gitu ya, tidak jelas gitu mungkin, tapi istilahnya ya hurufnya kecil-kecil yang jelas itu. Karena kan banyak kan, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Kewajiban saya ini, kewajiban konsumen bayar ini kalau ada apa-apa ya nanggung konsumen gitu. Ini ketika kalimat yang bertele-tele dan kompleks, jadi kalimatnya yang bertele-tele gitu loh. Tidak tentu poin. Ya tadi ya ambigu, bertele-tele, kompleks lah. Nah, kemudian selanjutnya bentuk-bentuk kontrak baku dan pengawasannya. Jadi di sini ada beberapa bentuk kontrak baku. Nah, yang pertama kontrak baku sepihak. Nah, kontrak baku sepihak adalah kontrak yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam kontrak itu. Misalnya kontrak adhesi. Kontrak adhesi ya gitu. Kalau mau ya ini, kalau tidak mau ya sudah tinggalkan, jangan dipakai. Banyak ya contohnya. Kalian dalam kehidupan sehari-hari banyak itu. Perbankan, leasing, kayak tadi ya saya contohkan perbankan, leasing dan sebagainya itu yang banyak klausula-klausulanya ya. Kemudian yang kedua, kontrak baku timbal balik adalah kontrak baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Misal kontrak baku dalam perjanjian tenaga kerja kolektif. Nah, ini jelas. Karena kalau kita akan tenaga kerja kolektif gitu kan, masih ada perwakilan, ada pengacaranya, kemudian istilahnya itu ya, dia juga perusahaan gitu misalkan ya, terus kemudian kita bisa negosiasi gitu. Kan kebebasan berkontraknya di situ. Kebebasan berkontrak itu ya kita bikin sendiri, disebut kebebasan juga. Misalkan kayak kontrak baku itu ya sepihak itu juga kan kebebasan juga. Karena kan dianggap kalau terima ya ambil, nggak terima ya sudah, bebas kan, nah gitu. Cuman di sini kontrak baku timbal balik ini adalah yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya ketika kontrak baku yang ditetapkan pemerintah adalah kontrak baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Misal kontrak baku dalam pengadaan barang oleh instansi pemerintah. Nah, maksudnya gini, pemerintah itu kan kalau mengadakan pengadaan barang, karena pemerintah itu kan ya istilahnya yang ngurusin kita ketika dia membutuhkan pengadaan barang itu kan dia nyari speknya, nyari ciri-cirinya, kemudian spesifikasinya ini saya beli yang kayak begini, ada apa enggak? Kalau enggak ada ya sudah. Atau saya butuh bikin jembatan atau bikin apa jalan yang begini. Bisa enggak bisa sudah. Nah ini pengadaan barang ini yang pemerintah ini memang dia butuhnya ya yang seperti itu gitu.
Akhirnya kan lelang kalau kayak gitu kan. Siapa yang bisa memenuhi syarat-syarat saya ini, saya akan beli dari dia, gitu misalkan. Akhirnya kan siapa yang bisa memenuhi syarat-syarat itu, barang-barang yang saya butuhkan itu, dia yang diberi amanat atau yang diberi perjanjian kontrak oleh pemerintah untuk pengadaannya atau pembuatannya. Yang keempat, kontrak baku di lingkungan notaris adalah kontrak-kontrak yang konsepnya sejak awal sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat. Jadi ini kalau kalian untuk bukti, kemudian untuk kita itu misalkan tidak ngerti tentang perjanjian, jual beli rumah, tanah yang nominalnya besar, gitu ya, mobil, alih nama, balik nama dan segala macam itu kan notaris memang membuatkan. Dan kalau kalian ke notaris itu baca, gitu, dibaca, suruh jelaskan ini kok begini ya, gitu. Nanya aja yang penting. Jadi kalian tuh jelas, contohnya gimana Pak kayak gitu. Nah nanti dari contoh itu kan kalian, loh kalau misalkan saya ini gimana? Nah itu kan ada di situ nanti perjanjian hibah ada. Jadi kalau kita menerima hibah itu nggak dipermasalahkan gitu loh di kemudian hari. Nah jadi di notaris itu ada, memang sudah dibuatkan oleh notaris. Walaupun istilahnya ya kita kan tetap bayar gitu loh, tapi kan dan prosesnya mungkin tidak langsung gitu kan. Tapi kan kita aman gitu. Karena gini, yang perlu kita ingat itu ya orang itu kan macam-macam. Kemudian niatnya juga macam-macam. Ada yang niatnya baik, ada yang niatnya tidak baik. Nah, ada yang niatnya mau menipu dan lain sebagainya. Jadi itu kita bisa minimalisir dengan adanya perjanjian kalau kita mengadakan pembelian atau istilahnya yang nominalnya besar di notaris. Nah, pengawasan tentang klausul baku dalam kontrak atau perjanjian baku dilakukan oleh BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen. Jadi kan katanya sudah diawasi gitu kan, kok masih ada gitu. Nah ya ini balik kepada instansi tersebut gitu loh. Nah bisa aja, karena kalau sudah, maksudnya gini ya Dede Sumba, misalkan kita di parkiran terus kemudian ada klausul baku tadi ya. Nah, kita tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang berharga dan lain sebagainya, misalkan begitu. Itu kan ditulis di mana-mana gitu loh. Mana ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini? Nah, kok ini orang-orang pada bikin klausul baku tapi kok tidak dilarang? Terus apa sanksinya? Kok bagi mereka yang tetap menyantumkan klausul baku ya, ini kan kembali kepada Badan Penyelesaian Sengketanya tersebut. Nah, apa sih sanksinya gitu? Kalau nggak ada sanksi ya pasti sudah tetap ditulis gitu loh, dan itu di masyarakat akan terbentuk opini bahwasanya kalau parkiran itu kalau hilang ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ya kita cuma nitip, padahal kan bisa digugat gitu loh. Nah, dan kita dimenangkan. Nah, maka pada intinya bahwasanya niat awal atau dasar dari perusahaannya, dia itu istilahnya ya bikin kontrak baku itu adalah karena kontrak ini atau perjanjian ini itu kan berlaku bagi banyak orang, sehingga butuh proses yang lebih cepat, kemudian efisien, kemudian biayanya juga mau yang murah gitu loh. Nah, ketika perusahaan pengen seperti itu, ternyata ada kendala. Nah, yang jadi kendala dan dilarang itu apa? Dan dibatalkan oleh negara ya, oleh pengadilan, itu adalah klausula atau syarat-syarat yang hanya menguntungkan perusahaan. Nah, gitu loh. Sehingga itu yang dilarang, bukan perjanjian bakunya yang dilarang. Yang mana syarat-syarat yang dia itu menguntungkan, tidak mau tanggung jawab, lepas tanggung jawab, itu disebut dengan eksonerasi tadi. Nah, maka ya kita istilahnya sebagai orang-orang awam atau
ataupun konsumen ya harus jeli, harus mau bertanya, harus mau menggugat. Nah, semua ini terjadi karena apa? Satu, perusahaan sudah punya orang. Yang kedua, ada ahli hukumnya, ngerti hukum. Kemudian ya, dalihnya yang terutama adalah kebebasan berkontrak. Dan kita nggak maksa. Nah, gitu. Nah, maka klausula baku itu untuk melindungi perusahaan yang istilahnya lepas tanggung jawab dan hanya nyari untung saja, maka dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan itu klausula baku yang ada bisa dibatalkan. Oke, adik-adik sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang ataupun keliru, salah, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.